Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran tentang Scratch. Masih seputar string processing, kali ini kita akan membahas beberapa contoh project yang mengutamakan atau menggunakan string processing dalam projectnya. Di sini ada beberapa project. Project pertama adalah Shoot, ya. Ini untuk nanti saya akan jelaskan lebih detail di belakang, ya, masing-masing project. Project kedua ini binary system. Tolong masing-masing project ini nanti dibuat kembali ya oleh kalian. Lalu kalian lakukan modifikasi terkait masing-masing project tersebut ya. Masih ada project lain seperti yang ketiga ini Hangman. Jadi kita akan mencoba membuat Hangman. Boleh dimodifikasi ya tentu antar mukanya. Yang keempat adalah fraction tutor. Jadi di sini adalah tutor online, tutor game ya tentang pelajaran fraction. Oke, mari kita lihat satu persatu. Project pertama ini dinamakan Shoot. Jadi bentuk projectnya seperti ini. Antar mukanya kalian boleh modifikasi. Ini adalah ada sebuah player ya, ada seekor player di sini kucing yang kita lihat dari arah atas. Lalu di sini ada sistem koordinat ya. Di mana lalu di sini ada sebuah target sprite. Ya, jadi ada 3 buah sprite yang kita pakai di sini. Yang pertama player, yang kedua target, dan yang ketiga adalah helper sprite ya. Jadi ini sprite bantuan. Nah, karena project ini masih terkait string processing, jadi yang memanfaatkan pemrosesan string yang bukan merupakan string seharusnya kalian sudah paham ya. Jadi nanti di sini user diminta untuk menginputkan angle dan distance ya. Memperkirakan dari posisi player untuk sampai ke target itu butuh perpindahan berapa, sudutnya harus diubah berapa derajat, dan distance-nya perpindahannya setelah dia berputar sebesar angle, dia harus berpindah berapa satuan ya dari posisi saat ini ke posisi target. Jadi nanti user akan memasukkan contoh inputnya seperti ini ya, 30,100. Nah, input dari user inilah yang akan kita gunakan dalam pemrosesan string untuk memindahkan si kucing ini atau player ini ke targetnya. Ya, jadi inilah inti dari project ini. Bagaimana sih mengolah sebuah string yang isinya, ini udah ada template-nya ya, bagaimana user harus memasukkan inputnya. Jadi di sini ada bentuk umum ya, angle, masukkan pertama, lalu dipisahkan koma, distance-nya. Jadi contohnya ini 30,100 ya. Nah, saya jelaskan dulu kira-kira cara kerja gamenya seperti apa, nanti kamu membangunnya, tapi fokus utama kita sebenarnya ini ya, bagaimana mengolah data input sehingga bisa menerjemahkan string tadi yang bentuknya angle, distance menjadi instruksi ke program. Ya, jadi programnya ini seharusnya kalian sudah bisa buat. Mirip seperti project-project sebelumnya. Jadi ketika green flag diklik, ya, ini script untuk playernya, maka si playernya ini akan membroadcast beberapa pesan, ya. New game untuk helper sprite, start game nanti akan ditangkap oleh target sprite. Ya, kalian terima saja dulu. Lalu si player ini akan secara terus-menerus pergi ke posisi seharusnya yang di-set untuk dia, yaitu disebut dengan variable x player dan y player, dan selalu mengarah ke init angle. Ya, nanti semua variabel ini akan diinisialisasi di helper class. Jadi seperti namanya helper sprite. Seperti namanya, sprite itu adalah sprite untuk membantu. Ya. Nah, terus ini di clear supaya layarnya bersih ya pada saat awal dari semua grafis. Lalu dia sprite player akan membroadcast get answer ya. Get answer ini nanti akan ditangkap oleh helper sprite ya. Jadi nanti kamu bikin fungsi receive
broadcast message get answer di helper sprite ya, untuk mendapatkan apa ya namanya, input dari user ya, jadi answer dari user ya. Kemudian dia sprite playernya akan berputar sebesar angle dan distance yang dimasukkan oleh user yang dikembalikan dari fungsi get answer. Jadi dia akan berputar sebesar angle degrees dan move sebanyak distance steps ya. Lalu diperiksa, ini check answer. Check answer ini nanti akan memeriksa apakah posisi player setelah turn dan move ini itu sudah berada dekat dengan target sprite-nya ya. Jadi jaraknya harus maksimal 20 dari player sprite ke target sprite ya. Kalau berada di radius itu 20, maka dianggap sudah sudah tepat ya. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ini ya, mengubah bagaimana sih dari string yang bentuknya angka, koma, angka itu diubah jadi perintah ini ya. Jadi nilai ke variabel angle dan distance. Nah, kita lihat dulu itu. Caranya adalah seperti ini. Jadi tadi sebelum playernya turn dan move itu membroadcast dulu atau meminta menyerukan instruksi get answer ya. Nah, di get answer itu apa yang dilakukan? Ini ada di helper class ya. Helper class ada yang akan menangkap pesan get answer tadi yang di-broadcast oleh player sprite ya. Nah, helper yang akan menanyakan ke user, enter kurung siku angle, distance example. Ini dikasih contoh, user harus memasukkan input seperti apa, misalnya 30, 100 and wait ya. Nah, tentu jawaban user akan disimpan dalam variabel answer secara default dalam Scratch. Nah, lalu helper setelah menerima instruksi get answer dari player, itu akan men-set beberapa variabel ya untuk mendapatkan answer dari user. Yang pertama itu karena variabel angle dan distance nanti akan digunakan oleh sprite player untuk berpindah, maka angle dan distance yang diperoleh dari string masukan user kita inisialisasi dengan nilai kosong dulu. Jadi angle-nya kosong, variabel distance juga kita kosongkan dulu sebagai inisialisasi awal. Nah, jika diperhatikan misalnya angka yang dimasukkan user itu 30,100. Nah, jika diperhatikan bagaimana cara kita memecah atau program mengetahui 30 itu angle, 100 itu distance. Maka kita bisa pakai patokan tanda koma. Tuh, semua angka yang muncul sebelum koma itu dimasukkan sebagai angle. Ya. Sementara jika tanda koma sudah muncul, maka semua angka setelahnya itu masuk ke dalam distance. Tuh. Jadi 30 itu masuk ke angle, tapi 100 karena muncul setelah koma itu masuk ke distance. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui itu atau menandai itu dalam program? Kita buat sebuah flag ya atau variabel penanda. Pada contoh ini karena penandanya koma, maka kita gunakan misalnya flagnya atau penandanya nama variabelnya adalah got koma. Karena pada saat awal kita belum menemui koma, maka got komanya kita inisialisasi dengan 0 untuk menandakan belum ada koma. Ya. Jadi ini penanda saja. Lalu kita akan mulai, karena masukan dari user itu akan dianggap string, kita akan mulai dari karakter pertama dari string masukan user sampai karakter terakhir. Ya. Karena kita mulai melihat dari karakter pertama, maka kita punya sebuah iterator, sebutlah iteratornya n. Iterator itu variabel yang berpindah-pindah ya, mulai dari karakter pertama,
terus menunjuk sampai karakter letter of yang terakhir. Jadi kalau kamu lihat secara global, n-nya itu pada saat awal 1, ya. Lalu n-nya akan berubah satu-satu, ya, di dalam skema looping repeat, ya, sampai mana? Sampai sepanjang length of answer. Variabel answer adalah answer itu isinya adalah string jawaban dari user. Misalnya ini 30,100, ya. Nah, setelah itu dalam loopingnya ngapain? Kita periksa, ya. Kita periksa. Jika letter ke n-nya dari answer itu koma, maka kita ganti flagnya jadi 1, got komanya. Ya, artinya kita sudah melihat koma. Jadi di sini ada branching if letter n of answer is equal to koma, then set got koma is equal to 1. Jadi got komanya kita ganti dengan 1, artinya kita sudah menandai bahwa kita udah ngelihat koma. Apa artinya? Kalau udah ngelihat koma, maka kita akan append nilai tersebut, string karakter-karakter berikutnya ke distance. Sementara jika got komanya masih 0, maka kita akan append, ya, lihat di sini, join letter n of answer itu ke angle, ya. Jadi jika letter n of answer-nya sama dengan koma, got komanya to 1, else, jadi jika letter n of answer-nya tidak sama dengan koma, maka lihat, jika got komanya 0, ya, artinya belum melihat koma, itu kita akan join letter n of answer-nya ke variable angle. Ya, nanti hasil join-nya di set ke angle. Tapi jika got komanya sudah 1, berarti string tersebut, misalnya ini setelah melihat koma, dia got komanya akan bernilai 1, maka si letter n of answer-nya itu masuk ke distance. Ya. Lalu set distance to hasil join dari distance dengan letter n of answer. Ya, nanti di trace ya. Jadi misalnya gini. N-nya 1 ya. Terus string answer-nya adalah 30,100. Pada saat awal dia akan masuk ke dalam repeat, ya, masuk ke dalam repeat, tidak masuk ke branch pertama karena letter 1 dari answer-nya bukan koma, jadi dia masuk ke else. Lalu dia akan masuk ke block if di dalam else ini, ya. Lalu diperiksa apakah got komanya 0. Karena got komanya 0, maka dia akan masuk ke sini, yaitu melakukan join letter n of answer-nya kan 3 ya, yaitu karakter pertama dari answer 30. Misal ya, ini misalnya inputnya adalah 30,100. Jadi 3 itu akan di join ke angle, ya. Angle-nya pada saat awal kosong. Jadi join angle sekarang lalu di set ke angle kan ini. Jadi angle sekarang isinya adalah 3. Ya. Lalu else akan dilompat, ya, akan mengubah nilai n dengan 1. Jadi n-nya sekarang 2. Naik lagi ke atas karena 2 masih berada dalam length answer. Ya. Karena ini baru diulangi 1 kali ya tadi ya. Sementara ini di repeatnya sepanjang panjang string answer-nya, ya. Jadi sekarang naik ke sini lagi, terus dibandingkan lagi apakah letter n-nya dari answer itu sama dengan koma, bukan, karena letter berikutnya adalah 0 ya. Jadi diperiksa di dalam sini apakah got komanya 0, iya, maka 3 isi dari angle terakhir akan dijoin dengan letter n of answer, yaitu letter 2 of answer sekarang 0. Jadi hasil joinnya adalah 30. Itu menjadi nilai angle sekarang, ya. Terus n-nya naik jadi 3. Naik lagi ke sini, ya, karena baru 2 kali. Sementara dimintanya sepanjang length answer. Terus diperiksa lagi apakah letter 3 dari answer sama dengan koma, ya. Ya, lanjutkan ya di video berikutnya.
got komanya jadi